اللهم صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Judul kali ini bertemakan aku Abdul Halim adalah musuh-musuhnya Allah dan musuh-musuh Rasulullah. Mari kita buka di dalam Al-Quran. Sebelum kita membukanya, selama ini aku Abdul Halim beragama, bertuhan, berkeyakinan, beriman, bertakwa hanya halusinasi Abdul Halim saya sendiri. Beragama dan bertuhannya hanya versiku sendiri di dalam dadaku. Beragama dan bertuhan yakni hanya mendengar dongeng-dongeng masa lalu. Dongeng-dongeng masa lalu itu maknanya bagaimana? Hanya mendengarkan kisah-kisah para nabi terdahulu, kisah-kisah para rasul terdahulu. Tentunya bila para nabi, bila para rasul itu adanya hanya dahulu saja, maka tersesatlah aku. Tersesat kemana? Tersesat jauh dari Tuhannya. Kenapa kok tersesat jauh dari Tuhannya? Karena aku tidak dapat membuktikan di dalam dadaku. Aku tidak dapat membuktikan di dalam hatiku. Aku tak dapat membuktikan di dalam rasa nyawaku. Aku tidak bisa membuktikan dalam hidupku bahwa Tuhan itu ada. Aku tidak membuktikan bahwa Tuhan itu
wujud. Aku tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Aku tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Inilah tanda bukti bahwa selama ini agama dan pertuhanku hanyalah dongeng-dongeng kepalsuan serta kedustaan saja. Yang mana halusinasiku lebih dominan, halusinasiku, angan-anganku, bayang-bayangku lebih aku pertuhankan daripada mentuhankan yang menciptakan bayangan. Aku lebih mempertuhankan makhluk diriku sendiri yang ada. Aku lebih mempertuhankan makhluk diriku sendiri yang hidup. Aku lebih mempertuhankan makhluk diriku sendiri yang merasa berkuasa atas segala kehidupan ini. Sehingga semuanya hanyalah halusinasi diriku sendiri di dalam beragama dan bertuhan. Beribadah yang menurut diriku sendiri, beriman yang menurut diriku sendiri, bertakwa yang menurut diriku sendiri, kebaikan yang menurut diriku sendiri, amal soleh yang menurut diriku sendiri, semuanya menurut diriku sendiri. Inilah yang dimaksud aku selama ini menjadi musuh-musuh Allah dan menjadi musuh-musuh Muhammad atau musuh-musuh Rasul-Rasulnya Allah. Karena aku jauh dari Allah dan jauh dari Rasulullah. Aku hidup bersendirian dengan imajinasi. Aku hidup bersendirian dengan halusinasi diriku sendiri selama ini. Di dalam beragama dan di dalam bertuhan, seolah-olah beragama dan bertuhanku sudah benar, seolah-olah beragama dan bertuhanku sudah paten, sudah yang merasa baik dari agama-agama yang lain. Itulah kesesatanku selama ini. Karena Allahnya, Tuhannya, dan karena Rasul-Rasulnya masih gaib, hanya cerita masa lalu saja, hanya dongeng-dongeng saja. Padahal di dalam Al-Quran, wa min anfusikum, dan semua sudah ada pada dirimu. Siapa yang ada pada dirimu? Ya Allah dan Rasulnya. Afala tubsirun. Apakah kamu tidak menyaksikan? Inilah tanda bukti bahwa bila manusianya ingin masuk agama Islam wajib bersahadat. Bersahadat kemana? Bersahadat kepada Allah dan Rasulnya. Di mana Allah dan Rasulnya? Katanya Allah dan Rasulnya gaib. Tidak nampak, apakah bisa disaksikan? Bisa bagi orang-orang yang dikehendaki Allah, bagi orang-orang yang Islam, bagi orang-orang pilihan Allah. Yakni Islam itu bukan agama. Islam itu kembali pulang, mempersembahkan, mengembalikan, merojiunkan, berpasrah diri bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah. Hidup dan badan inilah persaksian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Hidup adalah sang pengutus badan-badan ini. Hidup adalah sang pencipta badan-badan ini. Hidup adalah sang raja bagi badan-badan ini. Yakni dengan hiduplah badan ini bisa berapa-apa. Dengan hiduplah badan ini tahu siapa dirinya. Dengan hiduplah badan ini tahu siapa yang menggerakkannya. Dengan hiduplah badan ini sadar tak mampu duduk. Dengan hiduplah badan ini sadar tak mampu berdiri. Dengan hiduplah badan ini tak mampu untuk mandi. Dengan hidup inilah badan ini baru sadar bahwa dirinya tak mampu bergerak apa-apa kecuali hanya digerakkan oleh Allah. Inilah persaksian antara Tuhan dan para Rasulnya. Inilah yang dimaksud syahadat itu.
Akan tetapi selama ini kita hanya syahadat kepada iblis dan setan saja. Kita tidak menyaksikan Tuhan dan Rasul-Nya, akan tetapi kita hanya menyaksikan diri kita sendiri dan daya upaya kita sendiri di dalam dada kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-97. Langsung saya baca artinya saja ya. Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah dalam kurung Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Saya ulangi lagi, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran. Siapa yang dimaksud Jibril itu? Siapakah yang dimaksud malaikat Jibril itu? Yang mengutus, yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu atau Al-Quran di dalam dada setiap manusia. Yang dimaksud malaikat Jibril adalah kerentek. Kun, ketika aku ingin duduk ada kerentek kun. Ketika aku mau live di TikTok ada kerentek kun. Diperintah. Ketika saya sudah duduk dan ketika saya sudah live begini, inilah yang dimaksud fayakun. Inilah yang dimaksud kitabullah. Inilah yang dimaksud innallaha ala kulli syai'in qadir. Inilah yang dimaksud persaksian, yakni tiada yang bisa menyaksikan alam semesta ini kecuali Allah, dan Allah pula yang menyaksikan ciptaan-ciptaannya. Itulah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Sedangkan Abdul Halimnya, sedangkan Muhammadnya takkan pernah bisa menyaksikan Allah kecuali Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Bila tak ada Tuhanku, aku tak bisa menyaksikan Tuhanku, apalagi menyaksikan aku sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti bahwa kita selama ini, termasuk saya, menjadi musuh-musuhnya Allah. Karena yang kita saksikan, karena yang aku saksikan di dalam dadaku hanyalah Abdul Halim saja. Hanyalah kerentek Abdul Halim saja. Hanyalah kekuasaan Abdul Halim saja. Karena Abdul Halim menjadi budak-budaknya hawa nafsu, iblis dan setan selama ini. Sehingga selalu memusuhi Allah, sehingga selalu memusuhi Jibril, sehingga seolah-olah diri kita sendiri yang berkuasa atas jagat alam ini. Aku bisa melihat langit seolah-olah ini kekuasaanku. Aku bisa melihat bumi seolah-olah ini kekuasaanku. Aku bisa melihat matahari seolah-olah aku yang bisa menyaksikan semua ini. Inilah tiada kekuasaan di dalam alam semesta ini kecuali kekuasaanku sendiri. Berarti aku selama ini hanya menjadi musuh-musuhnya Tuhanku dan menjadi musuhnya Rasulullah di dalam dadaku sendiri. Karena bertuhan, karena beriman itu nyata, harus wujud apa yang kita imani. Bila yang kita imani Allah dan Rasulnya gaib, hanya cerita masa lalu saja, inilah yang dimaksud halusinasi di dalam agama dan bertuhan. Halusinasi di dalam beriman dan bertakwa, sehingga semua dilakukan syariat-syariat yang terjadi pada diri kita selama ini terjadi karep-karepe dewe,
seolah-olah syariat ini milik kita, seolah-olah laku ibadah ini milik kita, seolah-olah sholat dan apa yang kita lakukan zikran ini milik kita, sehingga jauh dan tambah jauh dari Tuhan, sehingga kita hanya menjadi musuh-musuhnya Tuhan. Sepertinya kayaknya seolah-olah kita sudah bertakwa dan bertuhan, tapi sebenarnya tambah jauh dari Tuhan, tapi sebenarnya tambah sombong dari Tuhan, tapi sebenarnya merasa tambah tinggi, tambah besar daripada Tuhan itu sendiri. Akhirnya tersesat jalannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-98, langsung saya artikan saja. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Jibril itu yang mendatangkan kemauan, kerentak, kehendak di dalam hati. Mikail itu yang membagikan rezeki. Coba kita hayati. Apakah kita tidak dibagi rezeki sejak kita dari tanah dulu, dimakani Allah, diminumi Allah, dikasih sayangi Allah, rahmati Allah, dipelihara Allah, dicukupi Allah sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Apakah kita tidak bersama Mikail? Apakah kita tidak bersama Jibril? Apakah kita tidak bersama rezeki-rezeki yang datangnya dari Allah? Apakah hanya sekarang kita mendapatkan rezeki? Dulu saat dari tanah sampai terproses menjadi tumbuhan, terproses menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, terproses dimakan kedua orang tua kita menjadi sel sperma, sel telur, menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Itulah kekayaan Allah. Disitulah ada rezeki-rezeki yang maha agung yang kita buta terhadapnya. Kenapa? Karena di dunia ini kita yang jadi Tuhan, sehingga kita buta kepada sejarah asal muasal diri kita sendiri. Yang gaib kok merasa ada, yang tak ada kok merasa wujud, sehingga menjadi musuh-musuhnya Allah dan sehingga buta akan jalan pulang. Jadi Mikail atau Jibril kita selama ini yang buta akan kekuasaan Allah, yaitulah orang-orang kafir. Kafir dari Allah, lebih beriman kepada keesaan dirinya sendiri, lebih beriman kepada ketauhidan dirinya sendiri, lebih beriman kepada ketunggalan keberadaan diri manusianya sendiri di dalam dadanya daripada keberadaan Tuhan. Inilah orang-orang kafir di sisi Allah, di mata Tuhan, versinya Tuhan. Karena kita buta akan Tuhan, ya tidak ngerti kafir dan mukmin secara yang sebenarnya. Yang kita tahu hanyalah versi hawa nafsu saja. Karena yang kita pandang kewujudan makhluk daripada kewujudan Sang Khalik yang berkuasa atas seluruh makhluk-makhluknya. Kita lanjutkan ayatnya, Al-Baqarah yang ke-99. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, dalam kurung Muhammad, dan tidak karena yang lebih ada di dalam dada kita selama ini, karena yang lebih hidup di dalam diri kita selama ini hanyalah diri kita sendiri. Yang jelas diri kita sendiri. Kita selama ini hanya iman kepada diri kita sendiri daripada iman kepada Allah. Kita hanya iman kepada makhluk daripada beriman kepada Sang Khalik. Inilah bukti bahwa kita semua selama ini hanya menjadi musuh-musuhnya Allah dan menjadi musuh Rasul-Rasulnya Allah saja. Karena kita hanya membaca ayat-ayat yang tersurat,
Tapi ayat-ayat mutasabihat yang tersirat di dalam dada kita, apapun yang kita kerjakan, yaitulah kita buat ayat-ayatnya hidup itu sendiri. Yang kita ingkari selama ini, sehingga ayat-ayat itu dirampok menjadi ayat-ayat kita sendiri. Ayat yang ke-100 di dalam surat Al-Baqarah. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak iman. Maknanya kita selama ini ngaku-ngaku makhluk. Selama ini kita ngaku-ngaku tidak bisa apa-apa. Makhluk itu kan tidak bisa menciptakan apa-apa kecuali Sang Khalik. Tapi kita ingkar dengan janji kita bahwa diri kita makhluk. Kita ingin hanya jadi Sang Khalik, Sang Pencipta atas diri kita. Kita ingkar dengan janji kita bahwa diri kita adalah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Itulah keingkaran kita kepada Tuhan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya saya cukupkan di sini tentang aku adalah musuh Allah dan menjadi musuh Rasulnya Allah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sebelum kami akhiri, marilah kita kembangkan salawat dalimin taf'ul bala dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأسغي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silakan yang mau ngobrol naik ke atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau ada pertanyaan barangkali lewat komentar-komentar, silahkan. Apa yang dipaparkan tadi apabila masih mengganjal di dalam hati, silahkan dipertanyakan. Sebenarnya kita selama ini hanya menjadi musuh-musuhnya Allah dan musuh Rasulullah. Kenapa? Karena iman yang ada di dalam dada kita tidak mengikuti iman yang seperti Allah dan Rasulnya bawa. Selama ini kita hanya beriman kepada versi iman manusianya saja. Bagaimana mungkin dikatakan iman kepada Allah bila Allahnya gaib, tidak ada? Bagaimana mungkin dikatakan iman kepada Allah sedangkan yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas dada kita, di dalam dada kita selama ini masih diri kita. Apa itu yang dimaksud beriman kepada Allah? Atau malah kita beriman dan bertakwa kepada iblis dan setan selama ini?
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas salam-salam yang sudah diucapkan oleh para sahabat di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nyimak tumbuh belajar nggih, sami-sami belajar. Silakan bila ada pertanyaan atau yang ingin ngobrol-ngobrol. Saya beri waktu sampai pukul 8. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, ya saya tutup, berarti sudah pada paham, sudah pada ngerti. Izin bertanya, yang dimaksud istinja batin. Istinja, yakni membersihkan, mensucikan batin. Jadi batin itu sucikanlah, wudu'ilah, basuhlah dirimu dari dirimu di hatimu. Bersihkanlah kenajisan keberadaan kewujudanmu. Bersihkanlah kenajisan kehidupan dirimu. Bersihkanlah kenyataan dirimu selama ini di hatimu. Sehingga lenyaplah dirimu, sehingga gaiblah dirimu, sehingga sucilah dirimu. Sehingga Allah yang Maha Suci yang akan menguasaimu. Sehingga Muhammad bukan kamu yang melempar. Jadi Muhammadnya sudah tidak bisa melempar lagi. Hanya Allah yang bisa melempar. Hanya Allah yang bisa berdiri, bisa duduk, bisa berlari, bisa bekerja, bisa sholat dan sebagainya. Bila di dalam dada kita masih memegang kekuasaan atas segala apa yang kita kerjakan, ya berarti kita belum bersuci. Kenapa? Karena kita masih kafirin di sisi Allah, masih ingkar kepada kewujudan Allah, masih ingkar kepada kehidupan Allah, masih ingkar kepada kekuasaan Allah. Ya tak akan pernah bisa bersih hatinya. Meskipun kita membersihkan badan kita dengan wudhu air selaut, tapi di dalam dada kita yang ada, yang merasa melakukan itu semua masih diri kita. Ya bodoh wae. Ketika diri manusianya masih ada, ya itulah kenajisan yang nyata. Ketika diri manusia kita masih ada, ya itulah najis mughaladoh. Najisnya kalbun, najisnya anjing yang ada di dalam dada kita. Ketika masih terjaga oleh anjing di dalam dada kita, maka malaikat rahmat tidak akan pernah masuk ke dalam jiwa manusia. Bila masih ada manusianya, bila masih ada anjingnya, barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya tak akan lebih tinggi daripada anjing dan celeng. Siapakah anjing dan celeng? Ya diri Abdul Halim ini. Ketika diri Abdul Halim ini masih merasa berkuasa atas hidup dan badan ini. Yang mana hidup dan badan bukan miliknya kok dikuasa-kuasai. Hidup dan badan bukan ciptaannya kok dirampok, dirampas sebagai milik Abdul Halimnya. Artinya lillahi ya lillahi ta'ala atau la ilaha illallah bukan hanya diucap saja, tapi sudah nyata di dalam dadanya. Ketika diri manusianya sudah tak ada, berarti yang bisa menyatakan la ilaha illallah ya bukan manusianya. Bila manusianya masih ada, ya masih manusianya yang seolah-olah menyatakan la ilaha illallah. Jadi manusianya harus dibaiat, dibersihkan, dikorbankan, ditiadakan, dikembalikan kepada Tuhannya, maka hanya Allah yang menyaksikan dirinya dan hanya Allah yang menyaksikan ciptaan-ciptaannya. Inilah yang dimaksud syahadat itu.
Inilah yang dimaksud sholat itu. Inilah yang dimaksud zakat itu. Inilah yang dimaksud puasa itu. Inilah yang dimaksud haji itu. Satu ahad tunggal di dalam lillah. Tapi berhubung yang jadi Tuhan, berhubung yang jadi pangeran, berhubung yang menjadi bapa, yang menjadi Romo, yang menjadi Sang Yang Widi di dalam dada manusianya masih hawa nafsunya, sehingga pisah-pisah, syahadatnya pisah, sholatnya pisah, zakatnya pisah, puasanya pisah, hajinya pisah, Ramadannya hanya setahun sekali. Pada Ramadan itu tiap detik per detik setelah manusianya terbaiat, setelah manusianya mutu qabla antal maut. Jadi puasa di bulan Ramadan yang hanya 1 tahun itu sebenarnya itu bukan Ramadan yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Bukan puasa yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Semuanya hanya versinya manusia saja. Karena yang di dalam hati manusianya masih manusianya yang jadi Tuhan. Bagaimana yang versinya Allah? Puasa Ramadan itu yang bagaimana? Ketika manusianya sudah ketemu Idul Fitri, ketika sudah suci manusianya dari manusianya di dalam hatinya, maka yang ada hanya yang maha suci. Inilah yang dimaksud puasa di bulan Ramadan. Setiap detik per detik. Alhamdulillah, sama-sama Kang Mas. Silakan ada yang bertanya. Bila malu-malu naik ke atas, ya silakan lewat komentar saja pertanyaannya. Jadi satu pertanyaan bermanfaat bagi saya dan bagi penyimak yang lain. Silakan. Yang dimaksud la ilaha illallah itu bukan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itu Mas Bro. Yang dimaksud afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa dirimu itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Yaitulah afdal-afdalnya, tinggi-tingginya zikir itu. Bukan perkataan la ilaha illallahnya yang dianggap zikir. Percuma kita berzikir mengucapkan la ilaha illallah 1.000.000 kali, tapi toh yang merasa mengucapkan masih diri manusia kita. Tambah jauh, tidak tambah dekat, malah tambah jauh. Apa maknanya tambah jauh? Terkadang kita bisa berzikir banyak, tanya kepada teman kita, bro, kamu berapa zikirnya? Dalam hatiku, aku bisa 12.000. Kamu berapa bro? Aku cuma 1.000. Dalam hati kita akhirnya menjawab, oh masih 1.000, kecil, aku 12.000. Nah, dengan banyaknya zikir, yang salah zikir itu tambah sombong, tambah jauh manusianya dari Tuhan. Karena manusianya tidak sampai kepada makna zikir yang sebenar-benarnya zikir itu. Zikir versi manusia hanyalah versi manusia, yang mana dengan zikir itu manusianya tambah jauh, tidak tambah dekat, tambah jauh dari Tuhannya. Karena manusianya masih mengingat dirinya sendiri daripada mengingat Tuhan yang menciptakan dirinya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi berarti sudah paham semuanya. Saya akan turun kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tubuh hina jadi mulia. Monggo, alhamdulillah. Ada yang mau naik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ada pertanyaan lagi. Maksud dari Sidratul Muntahanya, tolong, Sidratul Muntaha, aras, kursinya Allah, Loh Mahfud itu podo wae, dulur papat 5 pancer-pancer ke uripe Allah. Sidratul Muntaha
Allah mahfud, kursinya Allah, arsil azim, itu dulur papat lima pancari uripi Allah. Lek ndak ada hidupnya Allah, kalau tidak ada uripi Allah, ya kita ndak bisa bahas-bahas, ndak bisa mengucapkan itu. Tanpa uripi Allah arsil azim ndak ada. Tanpa uripi Allah sidratul muntaha ndak ada. Tanpa uripi Allah Allah mahfud ndak ada. Tanpa uripi Allah kursinya Allah ndak ada. Semuanya sudah pancar kepada uripi Allah. Bila sudah kenal uripi Allah, ndak perlu dibahas lagi Allah mahfud, sidratul muntaha, kursinya Allah dan sebagainya, itu tidak perlu dibahas lagi, kelamaan. Kasihan mau mati kok membahas yang lama-lama. Keburu kematian datang, keburu sakaratul maut datang. Membahas uripe Allah saja ringkes langsung mak jelep. Mudah dipahami. Apalagi yang mau dipertanyakan? Kira-kira jawabannya bisa memuaskan hati, Kang Mas? Kang Haryanto? Sidratul Muntaha adalah tempat kembalinya manusia. Dulu manusia sebelum merasa hidup, dulu ketika manusianya belum merasa wujud di dunia ini, ya ada di Sidratul Muntaha, ya ada di Aras, ya ada di surga, ya ada di Lauh Mahfud, ya ada di kursinya Allah. Siapakah dia? Uripe Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kang, jalan untuk menafikan la ilaha illallah, mohon petunjuknya saat kita tafakur. Cara menafikan Allah di saat kita tafakur, ya jangan bertafakur. Kalau kita masih merasa bertafakur, berarti kita masih menjadi Tuhan atas tafakur kita. Selamanya tak akan bisa menafikan diri kita. Tambah menambah besar-besarkan diri kita saja. Dengan rasa tafakurnya kita. Mana bisa manusia bertafakur? Syahadat adalah jangan bersahadat. Karena syahadat bukan milik manusia. Syahadat hanya milik Allah. Biar Allah yang ngurusi manusianya. Jangan manusianya yang mengurus Allah. Hening biar Allah yang mengheningkan. Jangan hening-hening sendiri. Kalau kita hening-hening sendiri, maka kita akan disesatkan ke alam-alam kasab. Alam-alam yang bahaya. Tambah jadi Tuhan. Dikasih kesaktian sedikit, tambah jadi Tuhan, merasa sudah makrifat. Jadi semakin manusia itu merasa makrifat kepada Allah, maka manusia itu semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena yang merasa tahu Allah masih manusianya. Sebenarnya manusianya tidak tahu siapa-siapa. Jangankan manusia tahu Allah, kepada dirinya saja tidak tahu. Itulah makrifat itu. Manusia yang makrifat adalah manusia yang sudah tidak makrifat lagi. Enak toh? Enjoy toh? Kalau tidak makrifat. Kan jalan menafikan. Alhamdulillah. Bisa dimengerti ya jawabannya ya. Caranya untuk tafakur bagaimana? Ya ojo tafakur. Biar Allah yang mentafakurimu, biar Allah yang menyaksikanmu, biar Allah yang mengasih sayangi dirimu, biar Allah yang memelihara dirimu, biar Allah yang berzikir kepadamu, biar Allah yang mencukupimu. Enak toh? Enak. Tapi kalau kita merasa kita yang bisa apa-apa karena diri kita yang masih merasa ada, bingung, panas.
karena duduk di dalam neraka. Semuanya serba manusianya. Yang bersahadat serba manusianya. Yang sholat serba manusianya. Yang zakat serba manusianya. Yang puasa serba manusianya. Yang berhaji serba manusianya. Yang berbuat baik serba manusianya. Yang melakukan kebaikan, ketaatan, yang mengerjakan sedekah masih manusianya, ya serba kepanasan. Kenapa? Karena itu amal-amal neraka, amal-amal kemanusiaan. Jadi kuncinya Kang, kesadaran, pengetahuan, al-ilmu ilallah. Iya, memang ilmu dari Allah. Maka jangan merasa punya ilmu, lepaskan ilmumu, buang ilmumu. Kenapa? Karena tidak bermanfaat bagimu. Semakin manusia merasa berilmu, maka ilmu itu akan menjadi anar bagi manusianya. Enak manusianya kalau sudah ada makrifat itu enak. Biar saja Allah saja yang makrifat. Allah saja yang menjaga kita. Allah saja yang berzikir kepada kita. Kita tidak butuh Allah kok. Kenapa? Allah yang butuh kita. Buktinya apa? Allah menciptakan kita. Kalau Allah tidak butuh kita, pasti kita tidak akan dicipta. Kenapa kita semua dicipta? Karena Allah butuh kita. Butuh untuk apa? Butuh untuk dipakai. Pakaian Tuhan, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu orang-orang yang tidak makrifat. Bukan orang yang makrifat. Para rasul-rasul Allah itu adalah orang-orang yang tidak makrifat. Bukan rasul itu makrifat. Kalau rasul itu makrifat, ya nyaingi Allah dong. Karena hanya Allah yang makrifat, iya kan? Jadi jalan melepaskannya hanya diam, sediam-diamnya. Apakah seperti itu? Ya diam. Maka bila manusianya masih ada, yang merasa diri manusianya yang diam. Jadi kalau manusianya sudah tidak ada, bagaimana bisa manusianya diam? Kalau manusianya sudah tidak ada. Ya memang sangat amat sulit jalan menuju Allah ini. Karena manusia menggampang-gampangkan jalan menuju Allah. Karena manusia lebih menghebatkan ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Karena manusia lebih mengagung-agungkan, membesar-besarkan ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Ilmu akhirat begitu murahnya, ilmu dunia begitu mahalnya. Karena itulah sulit memahami jalan Shiratal Mustaqim ini. Bila bukan manusia-manusia yang diberi petunjuk oleh Allah. Petunjuk untuk siapa? Dan petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk kembali kepada Allah, mutu qabla antal maut, mati yang benar-benar mati. Bila manusia sudah mati, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bila manusianya masih hidup, banyak pertanyaan. Maka dari itu manusianya wajib dibaiat, ikut bimbingan baiat. Bila belajar sendiri, ya banyak pertanyaan, bingung, panas. Jadi carilah guru di sana untuk membaiat Anda. Jangan belajar sendiri. Panas, bingung. Akhirnya tidak tambah dekat, tambah jauh. Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Jadi jalan pelepasannya hanya diam sediam. Ya diam. Tapi bukan diamnya manusianya. Kalau manusianya yang merasa diam, ya belum lepas. Kalau manusianya sudah tidak merasa diam, ya sudah lepas. Tapi kalau manusianya yang merasa diam, ya belum lepas, tambah lengket. Maka menyelam ke dasar samudera untuk mengambil mutiara yang hilang, ya harus dengan ahlinya, yakni dituntun, dibimbing untuk menyelam. Dan ditunjukkan, itu loh permatamu. Nah, kalau kita nyelam-nyelam dewe, menyelam-nyelam sendiri tanpa pembimbing, ya akhirnya tidak ketemu-ketemu. Menyelam dikit, takut mati, naik lagi. Menyelam sedikit, takut mati, naik lagi. Ya tidak bisa menyelam yang sedalam-dalamnya kalau tidak ada yang menunjukinya. Kosong itu apakah harus dengan kesadaran?
kesadaran itu, yang punya kesadaran itu siapa toh? Bila masih manusianya yang punya sadar, ya selamanya tidak akan sadar. Bila manusianya tak punya kesadaran, ya itulah sadar. Tapi bila masih manusianya yang merasa sadar, ya selamanya tidak sadar-sadar. Bila manusianya tidak punya apa-apa, iya kangas. Monggo kita akhiri sampai jam 8 ya. Kira-kira apa lagi yang ditanyakan? Jadi memang kesadaran sampai sadarnya hilang. Kalau masih ada manusianya, ya merasa manusianya yang sadar Allah. Ya bahkan masih manusianya, sebenarnya manusianya yang bilang sadar Allah, ya manusianya yang masih sadar bahwa dirinya bisa mengenal Allah. Ya tambah jauh dong. Tambah jauh. Kenapa? Karena manusianya belajar dengan hawa nafsunya. Ya maka dari itu carilah guru pembimbing di tempat Anda berada untuk melepaskan agar ikatan-ikatan belenggu, penjara-penjara hawa nafsu ini, agar Anda bisa bebas terbang menuju lillahi ta'ala secepat kilat, sekedip mata, sampai kepada Allah. Duduk blek langsung sampai kepada Allah. Berkata blek langsung sampai kepada Allah. Melihat blek ketemu wajah Allah. Mendengar blek ketemu wajah Allah. Langsung. Ya itu yang dimaksud surganya Allah. Jadi masuk surga itu tidak murah. Mahal, sangat amat mahal sekali. Apa yang ditaruhkan? Harta. Semua harta yang ditaruhkan, semua ilmu yang ditaruhkan, semua ibadah yang dipertaruhkan, bahkan hidup dan badanmu dipertaruhkan untuk bisa kembali kepada Allah. Mahal kan menuju Allah itu? Tapi ilmu Allah ini selama ini amat sangat murah bagi hawa nafsu. Karena yang dianggap ilmu yang mahal itu hanya bila hawa nafsu belajar tentang mencari dunia. Sekolah, kuliah, dunia, biayanya besar. Sekolah kedokteran misalnya, biayanya yang miliaran. Itu dianggap yang ilmu yang penting, ilmu yang untuk menyelamatkan kehidupannya di dunia agar tidak miskin. Padahal itu semua remeh, murah. Ilmu Allah dimurah-murahkan, cari gratisan. Padahal ilmu Allah itu sangat amat mahal, besar taruhannya. Kita dididik di dalam Idul Adha, setiap orang disunahkan menyembelih sapi. Sapi harganya 15 juta, 20 juta, bahkan ada yang 100 juta. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengkorbankan dirimu, mengkorbankan sifat kebinatanganmu. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka ia akan lebih rendah daripada binatang ternak. Karena manusia masih mengikuti hawa nafsunya, masih merasa dirinya yang paham akan Allah. Selamanya ia tambah jauh dari Allah. Silakan, ada pertanyaan lagi Kang Mas? Jadi bila tidak puas dengan jawaban-jawaban kami, silakan. Bagaimana yang diadakannya, lalu kita meniadakannya? Allah kan namakan, ya. Kalau sudah ada dan tidak ada masalah, ya itulah dia barangnya. Kalau ada dan tiadanya masih menjadi masalah, ya panas terus, cari jawaban terus. Bila manusianya sudah tidak cari jawaban lagi, yaitu manusia yang sudah kembali, yang sudah mati mutu qabla antal maut, sudah tenang di sisi Tuhannya. Begitu Kang Mas. Silakan Mbak Icang Cemes, apa ada pertanyaan?
Cara baiatnya ya masuklah ke dalam toreko-toreko yang Anda minati. Sampai ketemu baiat yang asli. Apa baiat yang asli? Ketika tiada dirimu di hatimu, itulah baiat yang asli. Carilah guru yang bisa mengantarkan sampai ke sana. Kalau kita berbaiat tambah dibebani oleh amal-amal, waduh, ya tambah jadi Tuhan kita. Setelah baiat kita terima amal, zikir sekian, wah ndak tambah mati, tambah hidup manusianya, tambah jauh dari Tuhan. Apakah ada teman Kang di Palembang? Saya hanya ada satu di Langkat. Kalau sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiat di sini ada paksaan, karena baiat di sini hanya diketarkan, digerakkan dan dikehendaki oleh Allah. Karena baiat itu orang mana yang ingin mati? Baiat itu kan ingin mati. Kebanyakan orang pingin hidup, pingin kaya, pingin banyak ilmu, pingin makrifat. Kebanyakan manusia sebaliknya dari Tuhan. Jadi manusia yang mana yang ingin mati? Sedangkan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ketimbang kau menyembah sapi betina, lebih baik bunuhlah dirimu. Apa maknanya? Daripada engkau menyembah hawa nafsumu, maka bunuhlah dirimu, kembalilah kepada Tuhanmu. Maknanya kembalilah imanmu kepada Tuhanmu, jangan iman kepada hawa nafsumu. Maka apalagi yang ditanya-tanyakan? Bila ingin kenal lebih gampang lagi tentang pemaparan Uripe Allah, simak di YouTube Uripe Allah. Belajarlah dulu, simaklah dahulu, pahami dulu. Tidak apa-apa, sementara yang paham masih manusianya, tidak apa-apa. Belajar dulu sampai mengerti dan sampai menemukan sang guru sejati itu, yang bisa mengantarkan kita menyelam ke dasar lautan sehingga kita nampak mutiara yang dulu hilang, sehingga kita ambil lagi mutiaranya, dan setelah muncul ke permukaan, terbang bebaslah menuju Tuhanmu yang menciptakan kamu. Dari Allah kembali menjadi Allah. Benarkah? Dari Allah kembali menjadi Allah. Bila yang ada hanya Allah, la ilaha illallah, ya sudah tidak ada bahasan lagi. Maka ketika orang yang makrifat kepada Allah itu adalah orang-orang yang sudah tidak makrifat kepada Allah. Kenapa? Karena manusianya sudah dikuasai Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa makrifat? Nabi Muhammad saja tidak makrifat. Kata siapa Nabi Muhammad, para rasul-rasulnya Allah itu orang yang paling makrifat? Bukan, salah. Yang paling makrifat hanya Allah. Nabi Muhammad itu tidak makrifat. Apa buktinya? Muhammad bukan kamu yang melempar. Kalau Nabi Muhammad makrifat, ya Muhammadnya yang melempar. Bukan Allahnya, Allahnya gaib. Selama ini kan seolah-olah kita yang makrifat. Kita merasa makrifat, ya kita yang makrifat, Allahnya gaib terus, tidak berkuasa atas manusianya. Yang dimaksud Allah makrifatullah adalah ketika manusianya menyerahkan kemakrifatannya kepada makrifatullah, itulah makrifat. Ketika manusianya tak merasa beriman lagi, itulah iman. Ketika manusianya tak merasa bersyahadat lagi, itulah syahadat. Ketika manusianya sudah tak merasa bermakrifat lagi, itulah makrifat. Ketika manusianya sudah tak merasa hidup lagi, itulah uripe Allah. Ketika manusianya sudah tak merasa sholat lagi, itulah sholat. Ketika manusianya sudah tak merasa bisa duduk lagi, itulah lillahi ta'ala. Semuanya pulang kepada lillahi ta'ala. Harus datang berhadapan-hadapan
ya wajib berhadapan-hadapan. Meskipun lewat video call, ada sahabat yang dari Singapura, Malaysia, dari Brunei Darussalam, meskipun tidak datang ke pondok, lewat video call. Setelah memenuhi persyaratannya, memenuhi pengorbanannya, memenuhi janji-janjinya, baru bisa. Jadi tidak harus ketemu. Meskipun kita berbaiat 1000 kali ketemu dengan guru-guru yang membaiat kita, 1000 kali baiat ke sana kemari, tapi bila manusianya masih wujud, ya belum baiat itu namanya. Baiat itu ketika manusianya sudah berhasil ditiadakan, ya itulah yang dimaksud hakikat baiat itu. Kang, untuk mengenal diri sejati caranya gimana, Kang? Diri sejati yang mana sih diri sejati itu? Diri sejati manusianya itu kan tidak ada. Diri sejati manusianya itu kan gaib. Diri sejati manusianya itu kan hanya makhluk. Makhluk itu apa? Tidak bisa apa-apa, tidak bisa menjadi pencipta, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa bicara. Ya itulah makhluk sejati diri manusianya yang tidak bisa apa-apa. Loh, kok manusia bisa duduk, bisa bicara? Ya itulah sejati diri uripe Allah. Kalau sudah tahu itu, tidak ada bahasan lagi, tidak ada komentar lagi, tidak ada pertanyaan lagi. Kenapa? Orang mati kok masih bertanya? Jadi orang mati itu diam saja. Allahu Akbar. Ketika Allahnya sudah maha besar, maka matilah manusianya. Sebenarnya sholat 5 waktu itu belajar mati. Tapi berhubung manusianya belum terbaiat hatinya, tambah semakin hidup manusianya dengan sholatnya. Tambah semakin sombong manusianya dengan zikirnya. Sehingga gampang menilai orang lain yang tidak sebanding dengan laku syariat dirinya. Lihat orang yang tidak sholat, ahli neraka dia. Kenapa? Karena diri kita merasa mulia dengan sholat kita. Inilah sholat ibadah yang tambah menjauhkan dirinya dari Tuhannya. Kenapa? Manusianya masih merasa bisa beribadah. Monggo, ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam. Khalik dan makhluk dia juga. Asal katanya pun sama, khola. Iya, kalau sudah tahu khalik dan makhluk dia juga, ya santai saja, enjoy saja akhirnya. Nomor WA-nya admin sudah ada di YouTube Uripe Allah. Jadi setiap paparan pasti disertakan nomor WA-nya. Kenapa? Karena untuk tanggung jawab paparan itu sendiri. Bila ada kesalahan di dalam pemaparan, bila ada penyimpangan di dalam paparan, silakan tegur saya lewat nomor itu. Jadi saya bertanggung jawab atas semua paparan itu. Aku adalah musuh Allah dan Rasulnya. Jelaskan, Pak. Karena selama ini yang ada yang wujud hanya diri manusia kita. Sedangkan Allah dan Rasulnya hanya bahan cerita dan dongeng saja. Berarti kita tak sadar selama ini jadi musuh-musuhnya Allah dan menjadi Rasulullah. Kenapa? Karena kita merasa jadi raja dan penguasa sendiri di dunia ini. Boleh bagi pencerahan menunaikan haji atau umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Haji umrah itu ketika manusianya di hatinya sudah tidak mempersekutukan Allah lagi dengan dirinya di hatinya. Kalau kita beramal, pergi haji dan umrah, tapi manusianya masih jadi Tuhan sebagai pelaksana haji dan umrah, ya silakan Anda nilai sendiri.
Pokoknya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, tidak ada syarikat atau tidak ada persekutuan di dalam hatinya kecuali Allah. Itulah hakikat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi 5 rukun Islam itu sudah selamat di dalam ketunggalan keesaan Tuhannya. Sedangkan syariat yang dikerjakan itu hanya lambang-lambangnya saja, bukan yang sebenarnya. Sholat lambang ibadah, zakat lambang ibadah, puasa di bulan Ramadan lambang ibadah, haji dan umroh lambang ibadah. Selama ini kita hanya nyembah lambang-lambang saja. Mati sakjroning urip artinya apa ya, Yai? Mati sakjroning urip, ia matikan dirimu, mati syahid di dalam menyaksikan hanya Allah yang hidup. Itulah mati syahid ketika manusianya sudah berperang melawan hawa nafsunya. Ya kalau tidak mau dibimbing oleh guru-guru atau tidak mau berbaiat, ya silakan perang-perang sendiri sampai akhir hayat. Perang terus di dalam kehidupannya, ndak mari-mari, ndak leren-leren, silahkan, ndak ada paksaan. Alhamdulillah, terima kasih atas bicaranya, moga amin amin sami-sami. Jadi tak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islamnya Allah dengan Islamnya manusia beda jauh. Beda seperti langit dan bumi. Kalau Islamnya manusia kan Islam secara beragama dan bertuhan versi manusianya. Manusianya yang masih jadi Tuhan. Tapi Islamnya versinya Allah bukan Islam yang seperti Islamnya manusia. Islam di sisi Allah adalah berserah dirimu, hidup dan badan serta amalmu, serahkanlah semua kepada Allah. Itulah jalan selamat menuju Allah. Beda kan? Islamnya manusia dan Islamnya Allah beda. Kalau Islamnya manusia panas sekali, penuh dengan perdebatan, merasa benar sendiri. Islam terbagi menjadi 73 bagian, saling olok, saling jatuh menjatuhkan, panas. Kalau Islam menurut manusianya masih Islam anar, hatinya masih di dalam anar. Jadi Islam itu hati yang sudah damai, tenang lillahi ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya agar jiwa kita bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah. Apakah yang dipulangkan? Hidup dan badanmu itu loh, bukan milikmu. Dan semua apa amal yang kau perbuat itu bukan amalmu. Pulangkanlah semua, sucikanlah dirimu dari hadas besar dan kecil. Sucikanlah dirimu dari najis mughaladhah, dari anjing-anjing yang menggonggong di dalam dadamu. Sucikanlah semuanya. Kalau sudah suci semuanya, ya itulah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sehingga tenang hatinya, fadkhuli fi ibadi, ya itulah ibadah, itulah mengabdi, itulah menyembah. Wadkhuli jannati, ya itulah surga. Berarti surga itu kapan? Nanti atau sekarang? Jadi neraka itu kapan? Nanti atau sekarang? Silakan dinilai sendiri. Apa rahasianya untuk lebur, Gus? Yang bisa meleburkan, yang bisa menghidupkan, dan yang bisa mematikan ya hanya Allah. Manusia bisa apa? Ada pertanyaan lagi, Kang, mohon penjelasan tentang Rabbul Alamin dengan Rabbul Izzati. Ya sama saja. Beda penyampaian, beda kalimat saja. Sama saja. Yang namanya Rabb itu kan esa, hanya satu. Namanya yang banyak. Ada Rabb yang duduk, yang berdiri, yang berlari, yang berjalan, yang ke sawah, yang ke toko, yang ke pasar, ya kan?
Itu siapa semua itu? Ar-Rabb-nya apa makhluknya yang bisa melakukan itu semua? Namanya sama tapi pelakunya satu. Kalau sudah tahu uripe Allah sudah, tidak usah bahas apa-apa lagi. Tidak kelamaan. Langsung to the point saja. Silakan, ada pertanyaan lagi? Pukulnya sudah pukul 8 lebih 3 menit. Kalau masih ada pertanyaan lagi, saya akan melayani. Tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti semua jawaban yang dijawab tadi semoga dipahami. Amin ya rabbal alamin. Silakan, masih ada yang bertanya? Kapan main ke Sumatera? Insya Allah, bila Allah memperjalankan. Karena saya pribadi tidak punya jalan. Saya pribadi tidak punya acara. Karena perjalanan dan acara sudah diatur Allah. Disuruh ke sana, ikut saja. Ke sini, ikut saja, enak. Tapi kalau jadi bila untuk memperdalam lagi, ya lihatlah di YouTube Uripi Allah untuk belajar-belajar di situ. Kapan live lagi? Insya Allah setiap pagi, insya Allah live. Kalau Allah mengizinkan. Apalagi yang dipertanyakan untuk menuju lebur. Allah maha menghidupkan. Allah maha mematikan. Lebur dan tidaknya ya pasrahkan kepada Allah. Maknanya diam saja. Cara mengetahui hidup kita berkah dunia akhirat gimana? Ada pertanyaan, cara mengetahui hidup kita berkah dunia akhirat bagaimana? Bila hidup itu bukan hidupmu lagi, ya itulah berkah dunia dan akhirat. Akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya baik, akhirnya baik. Apa maknanya? Duduknya sudah diserahkan kepada kuasanya Allah. Bicaranya sudah diserahkan kepada kuasanya Allah. Penglihatannya sudah diserahkan kepada penglihatannya Allah. Pendengarannya sudah diserahkan kepada pendengarannya Allah. Kelihatannya manusianya yang mendengar, tapi hatinya pulang kepada hanya Allah yang berkuasa atas manusianya. Itulah keberkahan, itulah kebaikan dunia dan akhirat. Bukan nanti, sekarang sudah berlaku. Tinggal Anda tahu sendiri. Anda itu yang bisa menilai itu semua hanya masing-masing diri kita. Saya tidak bisa menilai Anda, karena saya hanya bisa menilai diri saya sendiri. Maka dari itu qiyamuhu binafsihi ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, dan maka seluruh manusia akan selamat darimu. Kang, makna sholat yang sebenarnya sholat, ya jangan sholat. Kalau manusianya masih merasa sholat, ya bukan sholat. Maknanya sholat yang sebenarnya sholat itu adalah aqimis sholata li dzikri. Bukan fa'alu sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi dirikan sholat demi mengingat aku. Apa yang didirikan? Maknanya bukan sholat-sholatnya 5 waktu itu yang didirikan. Dirikanlah, jejekanlah hidup yang memberdirikan kamu itu, bahwa hidup inilah dia. Kalau Anda bisa baiat diri Anda sendiri, ya silahkan. Sama saja begini. Ada pertanyaan, apa harus dibaiat Gus menuju lebur? Seumpama Anda belajar SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, Anda tidak masuk sekolahan formal, Anda belajar sendiri. Kenapa? Karena takut bayar, takut berkorban. Anda belajar beli bukunya sendiri, belajar sendiri, sinau sendiri. Kira-kira SD, SMP, SMA,
kuliah S1, S2 mendapatkan ijazah, mendapatkan keberkahan, ya akhirnya tambah tersesat, tambah tidak ada gunanya. Kenapa? Tidak berguna bagi masa depan Anda. Kenapa? Gak ada ijazahnya. Kenapa? Karena belajar sendiri. Berarti apapun yang dipelajari sendiri, ya berarti tidak sesuai dengan pelajaran yang formal. Tujuannya belajar yang pakai guru itu agar manusianya tidak tersisa jalannya. Sedangkan belajar tanpa guru berarti siapa yang jadi gurunya? Ya hawa nafsunya sendiri, ya setan itulah, tambah menjauhkan manusianya dari Tuhannya. Jadi ya carilah guru yang bisa mengantarkan Anda. Saya tidak mencari murid dan tidak mencari santri. Saya hanya mencari sahabat. Walau baru sekali saya melihat live Gus. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah sama-sama. Jadi untuk mempertajam lagi, kunjungilah di YouTube Uripe Allah. Kalau memang YouTube Uripe Allah ini sangat bermanfaat untuk Anda, ya silakan bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Karena inilah yang dimaksud agama yang lurus itu. Selalu dan selalu membela hanya Allah yang ada. Bukan membela hawa nafsu. Syukron sama-sama. Ayo silakan. Masih saya layani. Ada pertanyaan apa lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya saya tutup tokonya. Bismillah. Alhamdulillah, amin, amin sama-sama. Silahkan, memang kajian Uripe Allah ini untuk disampaikan, diserukan kepada seluruh umat manusia. Supaya manusia menyadari, supaya manusia bisa memegang kembali hablu minallahnya. Agar hablu minannasnya terarah dan benar. Bila hablu minallahnya salah, ya hablu minannasnya ya salah semua. Jika bertuhannya saja salah, ya ibadahnya ya salah semua. Jika bertuhannya saja yang jadi Tuhan di dalam dadanya masuk diri manusianya, ya semuanya serba manusia. Pasti pulangnya kepada linas. Tidak akan pernah bisa kembali kepada lillah. Kenapa? Karena yang ada di dalam hatinya masih linasnya yang jadi Tuhan. Silahkan diamalkan. Sampai Anda merasa tak beramal lagi. Sampai kapan? Bertahun-tahun, puluhan tahun, ya silahkan ikuti saja. Tapi bagi orang-orang yang sudah butuh lebih cepat lagi, ya ikut bimbingan baiat. Kenapa? Karena umur manusia tak bisa diketahui. Entah bisa besok, lusa, sakaratul maut itu selalu dan selalu mengintai manusia. Kenapa? Karena manusia takut dengan sakaratul maut. Karena manusia takut mati. Jadi bimbingan baiat itu melawan ketakutan manusia itu dari takut mati. Jadi pintu baiat itu, bimbingan baiat itu agar manusianya menjadi pasukan-pasukan berani mati. Pasukan-pasukan mujahid. Yakni agar mati syahid di dalam uripe Allah, mati sakjroning urip. Matikan diri manusiamu di dalam Tuhanmu yang menghidupimu. Amin, amin. Sama-sama Kang Mas, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dulu live-nya ya. Mungkin kita banyak kesibukan, pekerjaan-pekerjaan yang menunggu kita. Dan semoga kita diberi kesehatan, kelancaran,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya umumkan setiap saya live begini saya unggah ke YouTube Uripe Allah, dan Anda bisa saksikan lagi atau dikaji lagi, diulang-ulang lagi di YouTube Uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.